Pemirsa, tidak ada orang yang ingin selamanya mengandalkan keuangan kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa hidup dengan mengandalkan keuangan dari diri kita sendiri? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, ini ada saja orang yang masih mengandalkan keuangannya kepada orang lain. Sebetulnya penyebab utamanya itu di mana ya? Kesalahannya di mana Pak? Kalau ini mengandalkan orang lain karena musibah, misalnya keluarga yang ditinggal oleh pencari nafkah, itu mungkin bisa dimengerti gitu ya. Dan memang jalan keluarnya ya memang setiap keluarga harus mempersiapkan adanya asuransi, proteksi, agar penghasilannya tetap ada yang memberi di saat pemberi atau pencari nafkah ini dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tapi bagi keluarga yang tidak mendapat musibah tetapi tidak belajar atau tidak cerdas finansial, tidak memanfaatkan rezeki yang ada untuk mencukupi gaya hidupnya, atau gaya hidupnya justru berlebihan dibanding penghasilannya, atau juga akibat dari orang tua yang tidak mengajarkan secara lebih baik bagaimana mencukuri rezeki yang ada. Mencukuri dalam artian kemudian memanfaatkan rezeki yang ada untuk mencukupi kebutuhan dirinya atau keluarga saat ini, kebutuhan masa depan, dan juga kebutuhan orang lain. Itu mungkin akibat itu yang menyebabkan sehingga anaknya di saat kemudian dia dewasa dan kemudian berdiri sendiri, mandiri dengan penghasilannya, tetap masih harus disupport oleh orang tuanya. Jadi memang orang tua sebaiknya mengajarkan kecerdasan finansial ini sejak anak masih usia dini, begitu ya Pak? Kuncinya dari orang tua, betul. Oke, tapi tetap saja ini ada anak-anak yang barangkali sudah mulai memiliki penghasilan sendiri, bahkan kadang sudah menikah Pak, tapi tetap saja minta support dana, minta bantuan keuangan dari orang tuanya. Ini bagaimana orang tua harus bersikap sebetulnya? Kalau saya berkaca pada diri saya sendiri, kakak saya waktu kami sudah dewasa dan kemudian punya penghasilan gitu, orang tua kami memang tidak memberikan support lagi. Kami yang merasa sudah dibesarkan, sudah diberi nafkah, sudah disekolahkan tinggi-tinggi, malu kalau kita minta lagi pada orang tua. Nah, sifat malu ini yang harusnya dibangun bagi anak-anak kita nanti. Kalau sudah dewasa, sudah mandiri, sudah punya penghasilan sendiri, harusnya malu minta pada orang tuanya. Tapi tidak sedikit yang tidak malu loh Pak. Itu bagaimana caranya? Itu dia. Jadi memang harus dilatih gitu, dilatih dari kecil. Demikian juga orang tuanya harus memberi pesan yang tegas lah kepada anaknya bahwa sudah mandiri, sudah saatnya kamu mandiri, belajar hidup sendiri dengan keluarganya, secukupnya apa adanya gitu. Atau barangkali ada juga faktor lain, seperti barangkali dia sudah memiliki penghasilan, tapi tidak memperhitungkan dengan cermat keuangannya, menyepelekan anggarannya sendiri, itu bisa jadi faktor juga ya Pak? Betul sekali Mbak. Jadi gaya hidup yang anak ini lihat dari orang tuanya, tidak disiplin terhadap pencatatan keuangan, tidak disiplin terhadap budget keluarga, itu adalah penyebab utama. Kebiasaan menganggap hutang itu sebagai penambah aset, itu juga merupakan problem. Yang juga masalah adalah tidak terlatihnya anak ini atau orang tua mengajarkan anak mengenai bagaimana uang yang ada ini cukup untuk di kemudian hari. Artinya uang ini tidak cukup hanya ditabung saja, tapi harus diinvestasikan untuk masa depan. Nah, mengajarkan mengenai produk-produk investasi, bagaimana kebutuhannya, berapa kebutuhannya di kemudian hari, itu harus diajarkan kepada anak. Jadi kiranya apa sebaiknya yang dilakukan jika belum juga mandiri, masih mengandalkan keuangan dari orang lain, bagaimana dong? Kalau dari anaknya itu tadi harus punya malu, kalau dari orang tua atau yang diandalkan itu harus bersikap tegas dan mengkomunikasikannya dengan baik bahwa sudah saatnya Anda harus mandiri. Itu sih harus tegas sih komunikasinya menurut saya. Oke, bisa diberikan saran barangkali bagi pemirsa di rumah yang barangkali masih mengandalkan keuangan kepada orang lain, bahkan masih memiliki setumpuk utang ini Pak, sehingga harus meminjam uang dari orang lain, bagaimana? Ya kalau setiap kala utang, pesan saya adalah usahakan agar melunasi secepatnya. Tapi bagi orang tua, bagi keluarga, yang penting adalah mendidik keluarganya dengan baik, memberi contoh bahwa gaya hidupnya jangan berlebihan, jangan di atas penghasilannya, dan tega, harus berani mengatakan apa yang terbaik buat anaknya. Baik, Pak Legowo, terima kasih banyak atas sharingnya, informasinya, dan kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh